Ini di luar, Pak Permadi, di luar masih ada banyak. Kalau bisa masuk ke suara saya. depan DPRD. Aman. Yang mana nih? Mau saya jawab mana? Pak, infonya hari ini diamankan 1 orang terkait dengan informasi hoax aksi, Pak. Siapa, Pak? Jadi yang kita tangani untuk Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan aksi unjuk rasa itu sebetulnya ada 2. Jadi yang pertama itu disebarkan di aplikasi chatting WhatsApp, ya. Di situ ada provokasi melaksanakan aksi unjuk rasa di tanggal 8 dengan membawa batu, membawa pilok, dan itu sudah kita proses. Kemudian yang kedua itu informasi hoax untuk aplikasi Facebook, di mana ada berita hoax di sana menyatakan bahwa ada 1 mahasiswa yang meninggal dunia. Nah, ternyata itu tidak ada, karena itu sudah menyebar luas. Hasil dari pantauan tim cyber kita ya kita proses dan kita amankan yang bersangkutan. Jadi ada 2 kasus yang kita tangani. Berarti itu dikenai Undang-Undang ITE? Ya, Undang-Undang ITE. Ya. Berarti untuk kedua kasus itu pelakunya sudah diamankan nih Pak di Polda? Ya, sudah diamankan oleh Reskrimsus Polda Kalimantan Barat. Ya. Diamankan 141 lebih demonstran. Ya, jadi untuk aksi unjuk rasa yang berlangsung 2 hari kemarin, tanggal 9 dan tanggal 10, di hari pertamanya itu kita amankan 35 orang. Kemudian hari kedua kita amankan 79 orang. Total sekitar 114 orang. Dari 114 orang ini 5 orangnya kita proses pidana karena 3 orang hasil tes narkobanya positif, 2 ganja, 1 amfetamin. Kemudian 2-nya kedapatan membawa barang berbahaya atau senjata tajam. Jadi ada 5 yang kita proses. Nah, kemudian ada 9 orang yang hasil rapid testnya reaktif COVID, kemudian sudah ditindaklanjuti oleh gugus tugas. Kebetulan untuk hari pertama ada 5 orang, hasil swabnya 3 orang positif COVID. Untuk hari keduanya hasilnya belum keluar. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Kemudian untuk hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada para buruh yang melakukan demonstrasi hari ini karena berjalan dengan baik. Teman-teman buruh menyampaikan aspirasinya dengan sangat santun. Kemudian tuntutannya pun juga sudah diterima oleh anggota dewan. Kami mengapresiasi itu. Semoga ini bisa menjadi contoh pelaksanaan aksi-aksi berikutnya. Kita tidak alergi dengan aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa silakan saja, tapi tetap disampaikan dengan santun, memperhatikan juga hak-hak orang lain. Demikian ya. Untuk yang terluka, Komandan, saat aksi kemarin 2 hari ada berapa orang? Jadi hasil kita coba monitoring, kalau di anggota kami tidak ada. Kemudian dari masyarakat pun juga sampai saat ini tidak kita dapat laporan. Kita memang segera setelah aksi itu mendatangi beberapa rumah sakit, beberapa poli, tapi kita tidak menemukan itu gitu. Jadi susah. Saya tidak bisa berkomentar untuk hal yang saya nggak tahu. Dan untuk menanggapi aksi besok mungkin ada rencana aksi, apa benar akan ada aksi berlanjutan besok untuk dari ormas lain, masa lain maksudnya? Ya, artinya gini, kita tetap siap, walaupun di balik kesiapan kita juga berharap karena kondisi kita ini masih pandemi COVID. Rekan-rekan sudah dengar sendiri pun tadi bahwa ada 3 di hari pertama yang positif COVID. Ya kami sih berharap tidak perlu ada unjuk rasa. Tapi kalaupun ada, ya kita sebagai aparat negara yang bertugas memberi pelayanan, pengamanan, kita akan mengamankan itu secara maksimal. Selagi penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan baik, lakukan dengan tertib, pasti akan diamankan dengan baik. Dan saya rasa masyarakat sekitar pun juga mendambakan hal-hal seperti itu. Tapi intinya kita siap untuk melaksanakan pengamanan. Kalau yang kemarin itu 2 hari itu yang ditangkap yang menggunakan senjata tajam atau apa itu para pelajar, mahasiswa atau orang luar itu yang sebenarnya itu? Ya, jadi dari 114 banyak sekali anak di bawah umur, pelajar.
banyak juga yang sudah bukan mahasiswa, sudah bukan pelajar. Malah mahasiswanya lebih sedikit dari 114 itu. Yang pelajar itu apakah dilepaskan atau gimana nantinya? Ya tergantung salahnya. Jadi kalau misalnya dia narkoba tetap kita proses, ya. Kalau memang ada senjata tajam ya tetap kita proses. Sedangkan yang lain kita bina, ya. Akan dilepaskan ke orang tuanya lagi? Iya, dengan syarat memang orang tuanya kita panggil untuk datang. Pak, terkait dengan yang nanti kericuan kemarin itu, apakah dari pihak Polda Kalbar sudah mendapat siapa sih dalang yang di belakang itu yang bergeraknya terutamanya? Ya, barang bukti kan sedang kita kumpulkan, ya. Jadi hasil-hasil rekaman video amatir, video anggota, kemudian hasil CCTV. Kita kan sedang kumpulkan, lagi kita pelajari untuk mengungkap itu supaya tidak salah kita menuntut orang atau menyelidiki orang. Kita lagi kumpulkan itu. Jadi kita tidak berhenti sampai di situ. Kita akan coba terus dalami ya untuk kasus anarkis dengan beberapa barang yang rusak misalnya seperti itu. Tetap ada indikasi dikendalikan pihak-pihak tertentu? Ya, itu kita butuh waktu, teman-teman, karena hasil pemeriksaan kita sejauh ini masih masih terlalu sedikit untuk kita simpulkan ke arah sana. Pak, ya? yang 2 hari ini yang kena undang-undang ITE itu ya apakah pelajar atau kategorinya apa ya? Satu pelajar, satu usia udah 49 tahun udah tua. Oh, satu pelajar, satu orang dewasa ya Pak? Dan bukan mahasiswa kalau yang bukan. Ya. Oke, sip, itu aja. Terakhir Pak, Pak. Foto apa? Itu Pak, terkait pemukulan apa jadi dua mahasiswa di atas waktu itu. Kenapa? Video yang beredar Pak? Jangan pukul di atas media. Oke, karena ada video yang beredar. Saya belum lihat videonya. Pas dia diamankan langsung. Ada videonya kan? Ada Pak. Nah, saya belum lihat videonya. Gimana saya mau komentar? Saya belum lihat. Pak, mungkin terkait untuk unjuk rasa Kamis dilakukan Kamis, kan penekanan mungkin Pak untuk siswa-siswa pelajar yang masih sekolah nih Pak, ketika didapatkan diamankan lagi Pak, sanksi-sanksinya mungkin seperti apa Pak? Ya, jadi dari Dinas Pendidikan kita kan libatkan pada saat rapat koordinasi kemarin. Kami mengharapkan tidak ada lagi siswa pelajar yang melaksanakan aksi. Itu kita berharap. Nah, kemudian kami juga minta bantuan dari Dinas Pendidikan, guru, kepala sekolah untuk ikut mengawasi pergerakan anak-anaknya. Kemudian dari pihak guru pun kami berharap mereka tetap berkoordinasi dengan orang tua untuk memastikan supaya anaknya tetap berada di rumah, kemudian mengikuti proses belajar mengajar mungkin melalui daring. Demikian ya. Ketika diamankan kembali Pak, mungkin sanksinya Pak, adakah sanksi tegas dari pihak kepolisian nih Pak? Ya, prosesnya akan jelas. Di saat kita nemukan ada barang berbahaya, misalnya senjata tajam, kita akan proses pidana yang bersangkutan. Kemudian pada saat kita nangkap sedang melakukan aksi kekerasan, pengerusakan, sudah pasti akan kita proses. Entah itu mau anak-anak mau apa, kita akan berlaku tindakan tegas untuk siapapun. Maka ini kami berharap kepada seluruhnya, tidak hanya pelajar, mahasiswa, untuk tetap melakukan aksi-aksi secara damai. Kita sampaikan aspirasi kita dengan damai, karena mekanisme itu semuanya sudah diatur. Demikian ya. Oke, cukup ya.